Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Rince dalam pelajaran tema 1 subtema 3. Pelajaran kita pada hari ini fokus pembelajaran IPS. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Materi kita pada hari ini yaitu kerjasama ASEAN di bidang politik dengan tujuan mengidentifikasi karakteristik kehidupan politik di wilayah ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik adalah 1. Defense Ministers Meeting atau disingkat dengan ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang membahas tentang bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Keberadaan duta dan konsulat diperlukan untuk mewakili negara asal duta dan konsulat tersebut dalam berdiskusi dan menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Dalam perjanjian ini mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini juga setiap anggota negara ASEAN dilarang keras melakukan perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Kata bebas dalam perjanjian ini mempunyai makna bahwa setiap negara ASEAN mempunyai hak melakukan sesuatu secara bebas, tetapi tidak melanggar perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan dalam ASEAN. Kata netral berarti negara-negara ASEAN tidak ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara-negara lain, termasuk di negara ASEAN sendiri. Terlepas dari keuntungan dan peranan Indonesia dalam organisasi ASEAN, organisasi ini telah memiliki kerjasama di berbagai aspek dan bidang. Bentuk kerjasama ini tidak hanya dilakukan dengan sesama negara anggota saja, tetapi juga dilakukan dengan negara-negara lain di luar anggota ASEAN, seperti Jepang dan negara-negara Uni Eropa. Salah satu faktor pendukung terjadinya kerjasama antar negara ASEAN adalah karena kedekatan geografis. Letak negara-negara ASEAN yang bertetangga dalam satu kawasan menyebabkan munculnya kebutuhan untuk saling bekerja sama, saling mendukung untuk kepentingan bersama. Dalam keseharian, kita juga memiliki tetangga di sekitar rumah kita. Kedekatan letak rumah mengharuskan kita untuk saling kenal, saling membantu dan bekerja sama sesama tetangga agar tercipta suasana yang harmonis di lingkungan tempat tinggal kita. Mudah-mudahan kita di sini selalu harmonis ya dengan tetangga kita. Berbuat baik terhadap tetangga adalah akhlak yang sangat mulia dan sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Tugas untuk anak-anak Ustazah: 1. Carilah berita terkini kerjasama antar negara ASEAN melalui surat kabar, majalah, atau media lainnya. Yang kedua, sikap baik apa yang dapat kalian lakukan terhadap tetangga kalian. Kerjakan di buku latihan kalian dan kirim di Google Classroom ya. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini sudah selesai. Maka bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai bertemu dengan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.